Ulanzi bikin sebuah aksesoris cooling untuk kamera yang kemungkinan besar itu bakal jadi solusi paling tepat untuk para pengguna kamera mirrorless yang banyak mengalami overheat issue. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah aksesoris yang baru aja diumumkan sama Ulanzi yang berguna sebagai cooling fan untuk kamera kalian. Yang dia itu bisa jadi solusi banget buat kita-kita pengguna kamera mirrorless yang sering mengalami overheating issue. Dia juga jadi sebuah cooling fan yang menawarkan fitur-fitur berbeda dengan cooling fan yang udah ada di pasaran sebelumnya. Karena mungkin ini brand Ulanzi juga yang udah cukup settle gitu kan, dan developmentnya bener-bener matang. Dan gue yakin kalian harus pantau video ini karena ini adalah gear yang racun banget dan jangan sampai ketinggalan. Kalau available, jangan sampai kehabisan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan gearnya sendiri, gue pengen kenalin dulu kalau kita ada preset Creative Adventure buat teman-teman yang pengen bikin foto kalian itu kelihatan dengan warna yang epic dengan sekali klik aja, dengan instan. Jadi ini adalah preset yang kita develop waktu kita jalan-jalan keliling Indonesia di episode Creature atau Creative Adventure. Totalnya itu ada 24 preset dan 6 diantaranya udah supported by AI yang bisa auto seleksi subjek dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita juga udah sempet coba ya, nggak cuma buat foto-foto adventure, buat kayak foto-foto street photography, portrait, dan lain sebagainya, itu juga ternyata bisa menghasilkan warna yang cakep banget. Apalagi foto sport ya, itu kelihatan garang banget di situ, jadi gue sangat rekomendasikan juga. Kalau kalian udah tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi dan pakai kode voucher STCH buat dapet diskon Rp200.000. Buat pembayarannya juga gampang banget, nanti bisa pakai OVO, GoPay, QRIS, dan lain sebagainya, tergantung pilihan kalian aja. Dan ya pokoknya kalian nggak bakal nyesel. Itu adalah preset yang gue sangat-sangat banggain banget gitu. Foto jadi mantep banget. Oke, kalau udah kepo langsung aja cek linknya yang ada di deskripsi. Oke, balik lagi ke aksesorisnya sendiri. Menurut gua Ulanzi di sini mengambil langkah yang bener-bener tepat. Ini adalah produk yang dinanti-nanti sama banyak banget user. Karena memang belakangan ini kita banyak disuguhkan dengan pilihan kamera mirrorless compact yang punya power yang luar biasa. Power yang sangat profesional. Tapi rata-rata dari kamera ini itu punya limitasi yang sama, yaitu adalah overheating issues. Gue kasih contoh aja kayak Fujifilm X-S20 yang udah bisa 6K. Dan ya pastinya nantinya overheat juga kalau dipakai dalam jangka waktu lama. Tapi dia ada opsi kipas tambahan. Cuman ya kalau yang dari Fujifilm memang kipasnya lumayan pricey. Lalu kita juga bisa lihat ada kemarin itu Sony A6700 yang udah bisa 4K 120p dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Begitu juga full frame compact mereka yang bisa 4K 120p juga. Sony ZV-E1 yang kalau di penggunaan lama isunya juga soal overheating. Belum lagi yang bikin terkenal soal overheating ya, Canon dengan jajaran Canon R8, R6, R7 gitu-gitunya, itu juga banyak yang dilimitasi oleh overheating issue. Terutama untuk R8 ya, karena R8 yang waktu itu setahu gue bikin pertama soal overheating itu lumayan ngetrend. Dan menurut gue aksesoris kipas ini adalah pilihan yang sangat-sangat menggoda. Apalagi kalau kita lihat ya, kipas ini dijual dengan harga yang benar-benar murah, $20. Walaupun di situ kelihatan kalau $20 itu adalah harga pre-order ya, selama masa pre-order karena itu diskon 50% katanya. Tapi menurut gue itu harga yang benar-benar terjangkau. $20 kita dapat kipas, dapat active cooling yang dia udah dilengkapi juga dengan baterai internal dan juga layar yang bisa menunjukkan mode yang lagi kita pakai sampai temperatur dari si kipasnya sendiri. Walaupun soal temperatur ini gue agak bingung ya. Ini adalah temperatur yang dideteksi dari kameranya atau internal kipasnya aja. Karena kalau internal kipasnya aja harusnya sih ya nggak bakal panas-panas banget juga ya. Tapi ya itu agak membingungkan. Cuman ya balik lagi, bener-bener komplit banget dengan harga yang sangat-sangat murah. Lalu dia juga membawa sistem yang menarik karena dia sistemnya ini beda dengan cooling-cooling lain yang biasanya itu kalau kalian ngeceknya di Amazon, Alibaba, itu mereka harus masangin kayak
metal plate di kamera kalian biar nanti secara magnetik kipasnya bisa nempel di kamera kalian. Itu yang banyak dijual juga kayak cooler-cooler buat HP. Kayak kita tuh pernah pakai buat review Sony Xperia ya dulu. Itu pakai cooler yang ditempel gitu via magnetik tapi di HP-nya harus ditempel metal plate. Nah, di sini enggak. Dia pakai sistem suction. Jadi suction tuh yang kayak karet apa ya bilangnya kayak tentakel gitu yang kalau nempel ya dia bakal suction gitu. Dia bakal nempel dengan bahasanya gimana ya? Gue membahasakannya agak susah tapi ya ruang-ruang hampa di dalam si suction tersebut yang membuatnya jadi nempel gitu dan itu nggak merusak kamera kalian sama sekali. Kalian nggak harus kasih perekat, kalian nggak harus kasih metal buat magnet. Karena dia sistemnya suction doang. Auto nempel di body kameranya. Cuman yang jadi concern gue memang suction itu kan biasanya karet ya materialnya. Dan selama ini kan karet konduktivitasnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi gue nggak tahu apakah dia bakal menghantar panas dari kameranya. Atau memang dia mengandalkan ya airflow-nya aja yang berjalan di situ gitu. Mungkin itu bakal kepake. Jadi ya itu juga menurut gue cukup brilian tapi karena kita tidak mengorbankan apapun dari kameranya. Tinggal tempel doang. Dimana dia juga ada mode kalau nggak salah ada 3 mode untuk fan speed-nya. Jadi kalian bisa atur berdasarkan kebutuhan kalian. Kayak kalau udah panas banget pakai yang tinggi. Kalau pengen suaranya nggak terlalu ganggu pakai yang rendah gitu. Jadi itu juga brilian banget menurut gue. Ulanzi memberikan opsi fan yang bener-bener feature rich juga di situ. Walaupun ada beberapa concern sih, karena beberapa kamera kayak contohnya R8 dulu itu informasinya kalian mau taruh di freezer pun dia akan tetap overheat karena ternyata dia overheatnya dari firmware bukan secara physically overheat walaupun setahu gue udah diupdate dan itu udah diperbaiki ya. Jadi itu kayak artificial overheatnya. Lalu kayak di kita tuh pengen coba banget di XS10 tapi XS10 yang lumayan unik di kita titik paling overheatnya itu bukan di sensor tapi di ruang baterai gitu ya. Apalagi kalau pakai baterai yang third party itu paling panasnya di sisi baterai. Jadi gue agak kepo gitu dengan kipas di belakangnya bakal lumayan bantu atau enggak. Harusnya sih tetap bisa menghilangkan panas, jadi ya bisa lebih nyebar lagi panasnya gitu kan, tetap berjalan gak terkonsentrasi di satu tempat, tapi tetap akan jadi hal yang menarik buat kita coba lebih lanjut. Gua pribadi itu udah placing pre-order di website resminya Ulanzi. Dan gue saranin kalian juga yang udah kepo banget, mungkin kalian bisa pre-order. Cuman memang klaim dari mereka, barangnya itu baru mulai shipping di sekitar tanggal 31 Agustus nanti. Jadi masih lama banget, tapi gue akan bikin videonya, akan tes si gear tersebut as soon as possible ketika barangnya nyampe di studio ST Media. Tapi ya kalian harus sabar. Cuman ya, itu sedikit informasi dari gue, kalian jangan sampai kelewatan karena ini adalah gear yang menurut gue jadi satu gebrakan juga. Apalagi selama ini cooling-cooling tersebut datang dari brand-brand yang gak jelas, sekarang dibawa oleh nama Ulanzi yang udah settle banget secara brand, memberikan opsi aksesoris-aksesoris yang terbaik buat kamera kita. Jadi ya, mari dipantau dan kalau kalian ada duit lebih gitu ya nganggur, menurut gue worth juga buat cobain untuk pre-order juga. Karena gue udah pernah juga pre-order Ulanzi tuh yang waktu itu aksesoris buat DJI RS3 Mini ya, yang jadi plate-nya itu buat pakai F38-nya Valcam dan barangnya nyampe juga, jadi gue udah lumayan trust dan ya worth juga yang ini buat gue pre-order dan gue tunggu. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang gue sampaikan kali ini. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian punya pendapat kalian sendiri soal si cooling fan-nya ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.